Selamat malam, kita berjumpa lagi dengan seri Injil Markus. Ini adalah seri yang ketiga. Kita akan belajar dari Injil Markus mulai pasal yang pertama, tetapi kita akan mulai dengan ayat 21 sampai 45. Jadi ini adalah bagian yang kedua. Kita melihat, bagian yang ketiga. Setelah kita melihat di ayat 16 sampai 20, kita tahu bahwa itu adalah kisah Tuhan Yesus yang memanggil para murid. Dia datang ke Galilea, tepatnya ke Danau Galilea, dan dia mendapati Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka sedang bekerja dan kemudian Yesus memanggil mereka untuk mengikuti dia, dan mereka meninggalkan apa yang mereka kerjakan dan mengikuti Yesus. Nah, dalam pengikutan mereka akan Kristus, mereka di perhentian pertama mereka tiba di kota Kapernaum, dan pada waktu itu setelah hari Sabat mulai, seperti biasa Yesus masuk ke rumah ibadat dan mengajar. Dan yang menarik adalah di ayat 21 dan sampai 28 itu kita mendapati sebuah respon yang sangat mengejutkan dari orang-orang yang diajar oleh Yesus, dan juga kita melihat di situ ada kisah dari orang yang kerasukan roh jahat, dan Yesus mengusir roh jahat tersebut keluar dari orang itu, dan orang-orang menjadi takjub akan apa yang dilakukan oleh Yesus, karena dia hanya berkata, "Diamlah, keluarlah daripadanya," dan roh-roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan kemudian keluar daripadanya. Dan karena itu terjadi, respon yang disampaikan, yang dicatat oleh Markus, ya mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Dia berkata, "Dengan kuasa roh jahat itu pun diperintahnya mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Jadi ini adalah moment of impact, satu momen di mana Yesus memberikan sebuah impact terhadap kota kota Kapernaum di daerah Galilea. Dan pada waktu itu di sinagog bukan hanya sekedar mengajar, tetapi dia mengusir setan yang merasuki tubuh orang. Nah, ini adalah sebuah demonstrasi kuasa Yesus yang bagi orang-orang yang melihatnya pada waktu itu, betul-betul itu adalah sebuah sesuatu hal yang menakjubkan, sesuatu hal yang di luar kebiasaan yang mereka bisa lihat. Hanya dengan berkata, "Diam dan keluarlah," maka roh jahat itu taat kepada Yesus. Nah, selanjutnya setelah kejadian itu, maka berita tentang Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan itu tersebar ke seluruh penjuru di Galilea. Dan setelah itu terjadi, tentu ini ada jeda waktu yang cukup lama, sehingga berita itu tersebar dari mulut ke mulut. Tetapi di dalam jeda itu Yesus terus
terus melayani, dan dia, kalau di ayat 29 kita melanjutkan, kita melihat Yesus keluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya sekedar memanggil murid-murid dari tempat kerja mereka untuk mengikuti dia, tetapi Tuhan Yesus pun mengunjungi rumah Simon dan Andreas. Dan pada waktu itu Simon, ibu mertua Simon terbaring sakit karena demam, dan mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Nah, saat itu ia pergi ke tempat perempuan itu, sambil memegang tangannya ia membangunkan dia. Ini juga adalah sebuah mujizat yang menunjukkan demonstrasi kuasa Yesus yang begitu luar biasa. Dia hanya sekedar memegang tangannya, dan kemudian saat dipegang, demam itu kemudian tiba-tiba sekejap lenyap dan dia disembuhkan. Ibu mertua Petrus itu disembuhkan seketika. Ketika dia bangun, dia kemudian melayani mereka, atau melayani Tuhan Yesus dan Simon Petrus dan semua orang yang ada di rumah itu. Tetapi yang menarik adalah, kan kita tahu di ayat 28 berita tentang Tuhan Yesus itu tersebar ke seluruh penjuru Galilea, dan mereka tahu bahwa Tuhan Yesus ada di rumah Simon Petrus dan Andreas, dan mereka mengunjungi rumah itu. Dikatakan ayat 32, menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Jadi ini adalah orang-orang yang mendengar berita tentang Yesus, dan mereka membawa orang yang sakit dan yang kerasukan itu ke rumah ibu mertua Simon Petrus dan minta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan bukan hanya itu, seluruh penduduk kota itu berkerumun di depan pintu. Artinya pintu rumah itu udah kembali tertutup oleh kerumunan orang, karena banyak orang yang ingin dijamah, disembuhkan, melihat kuasa Tuhan mengusir setan-setan dan menyembuhkan penyakit. Ayat 34, yang menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Nah, yang menarik di sini adalah menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Jadi banyak macamnya, tetapi Yesus sanggup menyembuhkan setiap penyakit tersebut, macam-macam penyakit tersebut dengan kuasa yang ia miliki. Ini adalah sebuah, jika kita bandingkan dengan pekerjaan dokter modern, seorang dokter hanya bisa fokus pada satu. Kalau dia adalah seorang spesialis, dia akan fokus pada satu. Jika dia dokter umum, maka dia hanya mengenal sedikit demi sedikit apa yang perlu dilakukan secara mendasar untuk setiap penyakit. Dokter spesialis tentu lebih mendalam, tetapi apa yang dilakukan Yesus adalah apapun penyakitnya, apapun masalahnya yang ada di dalam tubuh orang itu, dapat disembuhkan oleh Yesus seketika, dan dia mengusir banyak setan. Jadi ada dua yang kita lihat di sini, menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini di ayat 34, bukan hanya sekedar
dia menyembuhkan dan mengusir setan, dia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Ini sama dengan ayat yang ke-25 di sebelumnya. Yesus menghardik, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Sebelumnya, setan-setan yang dalam tubuh orang yang dirasuki itu, ayat 24, mereka berkata, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Jadi ketika setan-setan itu berkata demikian, Yesus langsung berkata, diam, keluar daripadanya. Di ayat 34, Markus menekankan yang sama lagi, bahwa hal itu dilakukan pada orang-orang yang lain yang dia layani, yang kerasukan setan juga, dan dia memerintahkan untuk setan-setan itu di, tidak boleh berbicara sebab mereka mengenal dia. Mungkin apakah ini maksudnya? Kita belum tahu sampai pembacaan kita maksud Yesus itu apa, mengapa dia melakukan itu. Sampai kita masuk ke bagian yang selanjutnya di ayat 35 sampai 39. Nah, karena banyak sekali yang disembuhkan, dilayani pada malam hari itu, pada pagi harinya, pagi-pagi benar, dia bangun dan pergi keluar. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Walaupun di malam sebelumnya Yesus sangat sibuk dan mungkin sangat lelah melayani banyak orang yang berkerumun di depan pintu rumah Simon Petrus, tetapi dia pagi-pagi benar, dia keluar, dia berdoa, dia memohon di tempat yang sunyi menyendiri untuk berdoa. Ini mungkin bisa menjadi sebuah refleksi ketika kita berada di dalam satu kesibukan kegiatan yang terus menerus, kita cenderung kita lupa untuk merefresh diri kita, mengisi diri kita dengan dengan pertemuan dan persekutuan dengan Allah di waktu yang sunyi, di tempat di mana kita bisa berdoa dengan lebih pribadi, memohon kekuatan dari Tuhan. Nah, tetapi ketika dia berdoa, Simon dan kawan-kawannya menyusul dia, Simon Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes itu datang pada Yesus dan mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jadi kemungkinan besar bukan hanya mereka, tetapi orang-orang yang masih ada di rumah itu, yang masih mungkin sempat mungkin belum terlayani, atau mungkin ada yang datang lagi, mereka mencari engkau. Jadi ada sebuah panggilan untuk Yesus bekerja lagi. Nah, di ayat 38 yang menarik adalah ketika Petrus mengatakan itu, atau murid-murid mengatakan itu, semua orang mencari engkau, Yesus menjawab, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Yang perlu diperhatikan di sini adalah Yesus tidak mau berada di dalam satu tempat dan hanya melayani orang di satu daerah, tetapi dia katakan, mari kita ke tempat yang lain, ke kota-kota yang berdekatan dengan Kapernaum, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena
Untuk itu aku telah datang. Hmm, tentu di sini kita bisa melihat jawaban dari apa yang dibalik larangan dia untuk menahan atau melarang setan-setan itu berbicara demi namanya, karena dia tidak mau ketika uh, setan-setan itu berbicara, mereka menggambarkan atau memberikan definisi, deskripsi tentang Yesus dan tujuan misi Yesus itu dengan salah atau uh, bukan bukan sesuai dengan tujuan yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Jadi inilah bagian yang penting untuk kita perhatikan, bahwa Yesus datang untuk memberitakan Injil. Yesus datang bukan sekedar menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan, tetapi tujuannya adalah untuk memberitakan Injil. Pemberitaan Injil itu tentu dengan demonstrasi kuasa, ya, kuasa kuasa Tuhan Yesus dalam menyembuhkan sakit, penyakit, dan juga mengusir setan. Tetapi yang utamanya adalah dia memberitakan kabar itu, kabar Injil itu, kabar tentang dirinya, dan kabar mengenai keselamatan yang dia ingin sampaikan pada orang-orang mengenai siapa dirinya dan misinya apa. Dan kemudian setelah itu ia pergi ke seluruh Galilea memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan. Jadi pemberitaan Injil dan pengusiran setan, dan kita akan melihat terus sampai ayat 45. Di situ kita juga melihat orang yang sakit kusta disembuhkan. Jadi menyembuhkan, mengusir setan, dan memberitakan Injil ini sesuatu yang terus-menerus berjalan beriringan. Ketika memberitakan Injil, Yesus pun membebaskan orang-orang yang terikat dengan kuasa kegelapan, tetapi juga terikat atau disiksa oleh berbagai macam penyakit atau menderita karena berbagai macam penyakit. Tapi bukan untuk Tuhan Yesus, bukan uh, utamanya, tugasnya bukan untuk menjadi penyembuh, pengusir setan, tapi dia memberitakan Injil. Dan kita tahu di pasal 1 ayat 1, Markus menegaskan bahwa tema utama dari penulisan Injil ini adalah Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Jadi tentang Yesus Kristus, tentang bagaimana Yesus Kristus membawa kabar baik itu, keselamatan itu ke orang-orang yang dia layani, pada konteks ini ke kota-kota di seluruh Galilea, dan dia sambil memberitakan Injil, dia sambil menyembuhkan orang dan mengusir setan. Nah, kita akan lihat di bagian yang ke ayat 40 sampai 45. Di situ ada peristiwa seorang yang sakit kusta datang pada Yesus berlutut untuk memohon bantuannya untuk disembuhkan. Dia berkata, "Kalau engkau mau, engkau dapat melahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau lahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi lahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Peringatannya apa? Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tapi pergilah, perlihatkan dirimu pada imam dan persembahkan
persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Ini peringatan keras untuk tidak menceritakan apa-apa tentang apa yang dialaminya, tentang kesembuhannya. Jadi Yesus memperingatkan roh-roh jahat untuk diam, tidak berkata-kata tentang siapa dirinya, tapi juga dia memperingatkan keras bagi orang lumpuh, orang yang sakit kusta ini untuk tidak berkata apa-apa tentang kesembuhannya. Jadi ini adalah peringatan keras dan artinya ini serius dikatakan oleh Yesus untuk didengarkan dan ditaati oleh orang tersebut. Tetapi di ayat 45, tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkan kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat terang-terangan lagi masuk ke dalam kota. Dia tinggal di luar di tempat-tempat sepi, namun orang terus datang kepadanya dari segala penjuru. Jadi orang ini mungkin saking gembiranya dia menghiraukan peringatan Tuhan Yesus dan dia menceritakan apa yang terjadi, sehingga Tuhan Yesus tidak lagi bisa masuk ke kota-kota dengan terang-terangan, tapi dia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Nah, ini adalah satu gestur atau satu respon yang Yesus lakukan, yang memang dia tidak mau orang itu menafsirkan salah tentang apa yang tentang pesannya, tentang pelayanannya, tentang dirinya, sehingga dia usaha untuk menyembunyikan diri. Dia hanya ingin menyatakan siapa dirinya melalui pernyataan dirinya sendiri, dan tetapi itu tidak bisa dibendung karena orang yang sakit kusta itu kemudian menceritakannya pada orang lain, dan bukannya Yesus mendatangi mereka, tetapi orang-orang dari segala penjuru malahan mencari Yesus walaupun itu ada di tempat yang sunyi dan sepi. Sini kita lihat sebetulnya sesuatu yang kita bisa renungkan adalah bahwa tujuan dari Tuhan Yesus adalah bukan sekedar menyembuhkan dan mengusir setan, karena Tuhan Yesus memberikan peringatan keras pada orang yang disembuhkan supaya tidak menceritakan ini pada siapapun. Jadi nampaknya kesembuhan dan pengusiran setan itu bukan menjadi hal yang utama di dalam Injil Markus, tetapi pemberitaan Injil itu dan pemberitaan kabar baik itu menjadi hal yang lebih utama dari sekedar penyembuhan dan pengusiran setan. Mengapa? Karena ada kemungkinan besar bahwa orang-orang hanya akan frame atau membingkai Yesus, mendefinisikan misi Yesus itu sebagai seorang penyembuh, sebagai seorang pengusir setan, dan tidak lebih dari itu. Padahal kita tahu di Injil Markus pasal 1 ayat 1 dan juga pasal 1 ayat yang ke-11, kita tahu di situ bahwa ada kata ayat 1 pasal 1 anak Allah, ada kata anak Allah di situ, dan pasal 1 ayat 11 katakan anakku, itu ada pernyataan dari Bapa, Allah Bapa, bahwa Yesus adalah anaknya. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan.
Nah, ini bukan hanya berbicara mengenai kuasa atas sakit penyakit, kuasa atas setan-setan, tetapi itu lebih eh, identitas Yesus itu bukan hanya sekedar sebagai pengusir setan dan penyembuh, tetapi sebagai anak Allah. Jadi ini yang ingin disampaikan oleh Markus, bahwa Yesus itu lebih tinggi dari sekedar apa yang didefinisikan oleh setan-setan itu, lebih besar daripada apa yang disampaikan oleh orang-orang yang disembuhkan oleh Yesus itu. Dan itulah yang ingin dijaga oleh Yesus, supaya orang-orang tidak memiliki uh, salah paham, mispersepsi tentang dirinya. Nah, kebanyakan kita jika kita melihat bagaimana pelayanan gereja, kalau kita melihat orang-orang yang ya, kita ambil satu contoh yang mungkin orang datang ke sebuah ibadah dan kemudian disembuhkan, ya orang itu bisa mendapatkan kesembuhan dan disembuhkan, dibebaskan oleh Tuhan. Tetapi orang itu tersebut juga bisa memiliki pandangan yang salah tentang Yesus, yaitu bahwa Yesus hanya sekedar ya sebagai penyembuh, sebagai pengusir setan, dan tidak lebih dari itu. Untuk mempercayai Yesus lebih tinggi dari sekedar itu, maka itu cerita yang berbeda. Nah, itu kira-kira yang mungkin kita bisa renungkan ketika kita berdoa bagi orang sakit. Jangan sampai kita juga salah dalam arti bahwa ketika dia disembuhkan, tentu Tuhan sanggup menyembuhkan, dan ketika dia sembuh, ya tentu namanya juga manusia dan kita masih hidup di dalam daging, dalam artian dalam tubuh manusia ini, walaupun diri kita di dalam sudah diperbaharui oleh Kristus, tapi kita masih bisa secara fisik kita bisa sakit lagi dan kita bisa mati. Jadi berita yang seharusnya itu bukan hanya sekedar menjadi penghibur bagi kita, tetapi menjadi penyelamat untuk kita, adalah berita Injil itu sendiri, bahwa bukan hanya sekedar kamu disembuhkan sakitmu, tetapi dosamu juga diampuni. Dan setelah kehidupan ini berakhir, maka kita bersama dengan Kristus di dalam kekekalan. Dan itu yang ingin disampaikan oleh Kristus, oleh Yesus sendiri di dalam bagian ini, sehingga mereka memahami bahwa dia adalah anak Allah. Dia berkenan pada Bapa, dialah Sang Mesias itu, dialah kabar baik itu. Dan setiap orang yang menerima kabar baik itu, menerima dirinya, akan mendapatkan pengampunan dosa dan akan dikenan oleh Allah sama seperti Kristus dikenan oleh Bapa. Itu yang coba ingin disampaikan oleh Markus dalam Injilnya ini, menunjukkan bahwa kesembuhan, pengusiran setan itu hanya sekedar dari apa yang bukan seluruh realitas yang Yesus miliki di dalam dirinya. Dia memiliki jauh dari sekedar menyembuhkan, mengusir setan. Dia jauh dari sekedar seorang penyembuh, dokter, sekedar orang yang dalam tanda kutip paranormal atau orang pintar. Dia adalah anak Allah. Dia yang dikenan Allah, dan setiap orang yang menyaksikan apa yang dia lakukan, Yesus mengharapkan
mereka dapat melihat Dia sebagai anak Allah dan bukan yang lain. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bahwa eh, Yesus itu bukan sekedar definisi dari orang-orang yang disembuhkan, definisi dari orang roh-roh jahat mengenai dirinya. Tuhan Yesus Kristus adalah definisi adalah digambarkan dalam gambaran yang Allah Bapa berikan. Dialah anak Allah yang dikenan oleh Allah. Dia uh, adalah Allah yang menjelma jadi manusia yang ada di dalam daging dan menunjukkan kuasanya untuk menyelamatkan orang. Dan kita akan melihat bagian yang berikutnya yang lain di seri yang lain di pasal yang kedua, dan semoga ini menjadi sebuah berkat untuk kita dalam bagian yang pasal pertama ini ditutup dengan sebuah realitas bahwa Yesus tidak mau didefinisikan oleh orang lain, oleh orang yang disembuhkannya, oleh roh-roh jahat. Dia ingin menunjukkan tujuannya dan identitasnya melalui dirinya dan melalui karyanya sendiri, melalui pernyataannya sendiri. Jadi ini yang ingin disampaikan oleh Injil Markus, menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah sesuai dengan definisi dan deskripsi yang Allah Bapa berikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Baik, semoga ini menjadi sebuah berkat dan semoga ini berguna untuk kita semua yang belajar mendalami dan belajar menggali Injil Markus pasal yang pertama ini. Kita akan berjumpa kembali di pasal yang berikutnya, di pasal yang kedua, untuk melihat bagaimana identitas Yesus ini semakin dibukakan dan misi Yesus diungkapkan. Sekian untuk edisi dan sharing hari ini. Tuhan Yesus memberkati.